Assalamualaikum, jumpa lagi Football Belanda ringan amatiran ala gua Sabtu siang waktu Belanda. Gua mau bikin bahas-bahas dikit ya soal update transfer, masih update transfer ya, tapi ini di Liga Inggris karena iseng-iseng siang ini gue mau lihat so far ini ya dari PremierLeague.com tim-tim Premier League ya, mana-mana saja ini yang sudah melakukan rekrutan katakanlah ya, atau kegiatan transfernya yang sudah resmi ya. Langsung aja kita mulai dari tim yang hurufnya A dulu ya, Arsenal. Ada Nuno Tavares, ada Ben White pastinya ya. Lalu yang out ini dari list yang sudah ada, yang menarik ini adalah David Luiz, yang sudah resmi ini ya. Matteo Guendouzi ya ke Marseille loan. So far itu sih yang menarik perhatian gua, yang lainnya ya nggak begitu. Aston Villa, Emiliano Buendia, wah ini pemain lumayan ya dari Norwich. Ashley Young juga ya dari Inter Milan, wah ini seru kalau lawan Manchester United ya. Ashley Young akhirnya balik kandang juga ya ke Aston Villa setelah asal dari Aston Villa. Sebelum ke Manchester United ya, sempat besar dia di Aston Villa, sekarang balik lagi. Yang out, pemain gaek Ahmed El Mohamadi, Tom Heaton ke Manchester United. Siapa lagi ya? Bjorn Engels. Ya, itu aja sih. Lalu Brentford ya. Siapa ini? Nggak banyak sih yang Matthew Cox. No, nothing really yang menarik perhatian gua ya, karena mungkin gue juga nggak banyak tahu ya pemain dari Brentford ini, dan termasuk juga pemain yang didatangkan ya, nggak ada nama besar sih menurut gua. Brighton Hove Albion, wah datang pemain Ajax ya, Kiel Scherpen, ini juga nggak begitu menonjol juga. Jose Izquierdo, wah dirilis ternyata ya. Davy Prover balik ke PSV, wow ini juga gue baru tahu ya. Lumayan ini Davy Proper di Brighton Hove Albion. Mana lagi? Oh ya, Ali Reza Jahan Bask. Ini dia ini sebenarnya sebelum ke Brighton and Hove Albion ini main cukup bagus dia di AZ Alkmaar. Lalu di Brighton ini tidak berkembang, balik lagi ke Liga Belanda ya. Sekarang memperkuat Feyenoord. Seperti gue bilang ya, banyak pemain dari Eredivisie ini kalau pindah ke Premier League nggak melulu berhasil ya. Menurut gue yang nggak berhasil ini cukup besar. Salah satu contohnya adalah Ali Reza ini ya. Mudah-mudahan Donny van de Beek nggak seperti ini. Burnley, Nathan Collins ya. Wayne Hennessy, wow. Dia ngambil Wayne Hennessy dari Crystal Palace ya, artinya dia ingin memperkuat penjaga gawang ya. Well, mungkin karena ya menurut gue sih mungkin karena keadaan bukan Tom Heaton ya. Penjaga gawangnya ini kan sempet cedera yang kemarin, sempat akhirnya pengaruh juga ke dia punya peringkat ya. Yang out Robbie Brady, wow Robbie Brady ya keluar. Ismail Diallo, nggak ada yang lain yang menarik perhatian gua. Chelsea Marcus Bettinelli, pemain ini tidak begitu menonjol juga. Oh yang out Willy Caballero, wow Willy Caballero. Fikayo Tomori, Billy Gilmore ya ke Norwich loan. Olivier Giroud ke AC Milan, wah menarik ya. Ini Chelsea belum banyak melakukan perekrutan nih Pak, patut dinantikan. Crystal Palace ya nggak begitu ada nama-nama menonjol kalau gua ngelihat ini. Andros Townsend, wah ini pemain yang menurut perhatian gua ya, menarik perhatian gua. Mamadou Sakho juga ya akhirnya ke Montpellier. Patrick Van Aanholt, wah ini lumayan cuci gudang nih. Patrick Van Aanholt, Mamadou Sakho, Andros Townsend, Wayne Hennessy. Wah ini manajernya nanti pasti cukup ya lumayan ya tantangannya ini, karena Crystal Palace so far ini banyak
katakanlah mengeluarkan pemain-pemain yang menurut gua cukup lumayan ya. Ya kalau kita bilang Andros Townsend, Patrick Van Aanholt, ini kan nama-nama yang menurut gua bukan ya, pemain inti lah katakanlah ya, yang biasa dipakai di musim lalu ya. Dan ini menurut gua ya cukup patut dinantikan aja sih nih siapa-siapa yang akan menggantikan, karena kalau tidak sih menurut gua bukan tidak mungkin ya Crystal Palace sih akan bisa jadi sih akan akan tergelincir ya kalau gua ngelihat so far ya. Karena ya memang ya dia so far belum ada pengganti yang oke ya di timnya ini, dan musim lalu juga kan ya nggak oke juga sih menurut gua penampilannya. Jadi ya ini sih akan patut dinantikan ya. Yang menarik nih, gua pingin tahu manajernya siapa, gue lupa inget ini ya. Ternyata adalah Patrick Vieira. Oke, good luck to Patrick Vieira ya. Everton Rafa Benitez, Andros Townsend, Asmir Begovic, Damai Graya. Ini menurut gue termasuk rekrutan yang menurut gue cukup menarik lah nih ya, winger. Sementara yang lepas Theo Walcott. Wow, Theo Walcott ternyata ya ke Southampton. Joshua King ke Watford. Yannick Bolasie, Mohamed Besic. Wow, lumayan banyak juga ini ya nama-nama yang cabut, termasuk juga Bernard ya. Wow, Bernard nih pemain yang ya lumayan sering dimainkan, walaupun nggak oke banget sih menurut gua. Ya nggak konsisten ya. Menarik nih pergantian yang dilakukan oleh Everton ya, tidak jor-joran katakanlah, mungkin juga menghemat ya. Leeds United, tidak ada nama besar menurut gua nih. Junior Firpo, mungkin pemain muda kali di Leeds United. Gua sendiri juga tidak begitu tahu ya pemain ini. Junior Firpo, 24 years old. Oke. Menarik. Sementara yang dilepas sama dia, wah lumayan banyak ini ya, dirilis. Gaetano Berardi, ya again tidak ada yang yang menarik perhatian gua. Namanya Pablo Hernandez mungkin ini ya yang agak sedikit maybe ke Castellon. Leicester City, Ryan Bertrand, wow. Sementara melepas Christian Fuchs, pemain senior ini ya. Wes Morgan pensiun. Selainnya nggak ada. Liverpool, Ibrahima Konate yang datang dari RB Leipzig ya. Ini juga patut dinantikan, ini pemain 22 tahun ya, defender. Sementara Liverpool ini kan kehilangan lumayan banyak ini ya. Kalau kita lihat ada Gigi Wijnaldum pastinya ya, dan gue belum lihat ada pengganti di sana. Marko Grujic juga dilepas. Ya kita lihat pergerakan apa ini yang akan terjadi di Liverpool. Manchester City hanya mendatangkan Scott Carson selama ini ya so far. Sementara melepas Sergio Aguero, Eric Garcia, nama yang cukup besar ya, 2 nama cukup besar, dan belum ada pengganti lah katakanlah ya. Kita saksikan juga ini, kita nantikan Manchester City. Manchester United, Jadon Sancho, Tom Heaton, Rafael Varane, melepas Sergio Romero, Joel Pereira, siapa lagi nih nama Tahi Chong Loan ya, menarik. Newcastle United, ya tidak ada nama yang menarik perhatian gua ini. Yang dirilis pun juga demikian ya, jadi cenderung balance sih kalau menurut gue dengan amatiran. Norwich City, lumayan banyak ini pemain yang datang juga. Dimitris Gionalis dari PAOK ya, gue sendiri juga kurang begitu tahu nih pemain ini, cuman ya pemain yang menurut gue ya bisa jadi juga on, bisa jadi juga enggak ya. Nih kita lihat bagaimana nanti kiprahnya.
Karena Norwich juga menurut gue bukan tidak mungkin ya calon degradasi juga musim depan ini. Buendia lepas ya ke Aston Villa, salah satu pemain kunci menarik ini. Southampton, Theo Walcott, Romain Perrault, Daniel Simon, ya Theo Walcott ya balik lagi. Sementara yang lepas Ryan Bertrand yang menarik perhatian gua, salah satu pemain inti sebenarnya ya. Oke, kita ke Tottenham Hotspur. Pierluigi Golini, Bryan Gil balik lagi ya. Kalau nggak salah kan dia, correct me if I'm wrong please ya, kalau nggak salah kan dari Spurs juga tuh mungkin, or not ya kalau nggak salah. Bryan Gil, yes. But anyway ya, Bryan Gil ini join lagi Tottenham Hotspur. Sementara yang out ada Danny Rose, Paul Gazzaniga, wah nama-nama lumayan besar juga ini ya. Eric Lamela, wow. Toby Alderweireld, wow, ini lumayan cuci gudang nih menurut gua Tottenham Hotspur. Ya, siapa pelatihnya sekarang? Spirito Santo kalau nggak salah ya. Kita lihat Spurs manager. Ya, Nuno Espirito ini juga akan kerja keras menurut gua. Watford, Ashley Fletcher. Ini kalau tidak salah pemain ya bergabung ke Watford. Pemain lumayan tajam ini ya di Middlesbrough ya, tapi levelnya level Championships ya. Danny Rose ya, Watford ini juga mungkin bisa jadi tim gawat ini ya. Maksud gua peluang terjerembab degradasi. Joshua King akhirnya ke Watford juga. Carlos Sanchez relief, Ashraf Lazar. Ya, kita ke West Ham. Ya, Alphonse Areola, wow, loan dari PSG, nama besar nih menurut gua. Sementara yang lepas Felipe Anderson, wow, pemain yang menurut gua cukup lumayan ya kalau ngeliat dari CV dan resumenya, tapi ya di West Ham kayaknya nggak masuk ke skemanya Moyes ya. Wolves Josesa, wah ini kita lihat bagaimana ini ya, kalau nggak salah ini kiper. Sementara lepas ada Rui Patricio, akhirnya lepas, nama besar itu ya, dan menurut gue ya akan memberikan pengaruh ya. Nah, so far sih kalau ngelihat dari sepintas ya, apa yang dilakukan oleh Manchester United jelas lebih selangkah, bahkan mungkin 2 langkah ya lebih depan daripada peserta yang lain ya. Artinya kualitas yang didatangkan pun juga mampu menjaga kualitas yang sudah ada ya kalau gua ngelihat ya. Ya, ringan amatiran ala gua kalau ngelihat dari apa yang disajikan di PremierLeague.com ini ya, tentang berita transfer, siapa keluar siapa datang dari semua kontestan. Gua sebagai pendukung Manchester United, ringan amatiran ala gua so far sih pede ya. Artinya Manchester United mendatangkan 3 pemain, Jadon Sancho, Tommy Heaton, Rafael Varane, yang tidak besar-besaran. Artinya perombakan tidak terjadi secara sporadis. Pun juga pemain yang dikeluarkan atau dia tidak bermain ya, di out, ini pemain yang memang menurut gua ya wajar ya, kayak Sergio Romero, João Pereira. Tapi masih ada nama-nama lain yang menurut gua masih bisa sih untuk harusnya masuk bisa ke daftar out ya. Contoh kayak Andres Pereira, ringan amatiran ala gue, dan lain-lain. Jadi so far siapa yang dilakukan oleh manajemen, Ole Gunnar, John Murtough, dan lain-lain ini menurut gue tepat. Dan kalau dibandingkan dengan kontestan lain di Premier League, ya Manchester United sih gue happy katakanlah ya dengan apa yang dilakukan Manchester United so far di bursa transfer. Tapi patut dinantikan juga nih Chelsea, Liverpool, Manchester City. 3 tim ini masih belum begitu aktif bergerak di bursa transfer. Kita nantikan ya apa yang akan dilakukan oleh manajemennya. Tapi walaupun ya, ini catatan gue ringan amatiran ya, sekalipun mereka ini tidak melakukan bursa yang aktif, tim yang ada sekarang, mereka ini tidak banyak melakukan buang pemain katakan, tidak banyak. Dan menurut gue apa yang sekarang mereka punya ini juga sudah cukup katakanlah ya, untuk membuat mereka ini mampu bersaing ya di Liga Inggris. Tinggal bagaimana pelatihnya meramu ya. Dan menurut gue
pelatih yang ada di 3 tim ini kan pelatih kelas atas katakanlah, yang sudah memberikan bukti ya di musim-musim sebelumnya di Liga Inggris ya, baik itu Jurgen Klopp, Guardiola, ataupun juga Tuchel ya, yang musim lalu pastinya mampu membawa Chelsea juara Liga Champion dan membawa Chelsea finish juga ya di zona Liga Champion. Anyway, demikian update-update ya ini transfer Liga Inggris yang sudah diresmikan so far ya. Nanti kita akan update lagi kalau ada berita lain. Tetap ikutin Football Belanda, jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.